Hai, selamat datang di VectroID.net bersama saya Yasir Baktiar. Hari ini kita akan membahas sebuah teknik menarik di Adobe Premiere Pro. Nah, dulu saat saya masih belajar Adobe Premiere Pro, membuat title itu sesuatu yang paling menjadi pertanyaan bagi saya. Dan memang dulu bisa masukin teks aja, itu kayaknya udah wow gitu kan. Tapi masalah kualitas titlenya udah bagus atau belum, saya sendiri masih belum memiliki taste atau awareness tentang kualitas desain yang baik pada saat itu. Nah, tapi sekarang kita akan bahas bareng gimana sih caranya membuat title sederhana tanpa menggunakan motion graphics yang sulit di Adobe Premiere Pro. Oke, mari kita langsung terjun ke Premiere Pro. Yang akan kita lakukan pertama, kita buat title baru dengan cara pergi ke menu title, lalu ke new title. Di sini akan muncul beberapa submenu, di mana untuk default style kita dapat menggunakannya untuk membuat nama, keterangan, subtitle, dan lain-lain. Dan lalu ada default role, kita dapat menggunakannya untuk membuat running text atau credit title. Pertama kita pilih dulu default style, lalu kita beri nama title kita, nama. Oke, kita tekan OK. Lalu akan muncul di sini sebuah type tools dialog. Ya, di dialog ini kita dapat melakukan editing tentang teks kita. Oke, sekarang kita coba pergi ke toolbar type tools, lalu klik di sembarang. Di sini saya akan masukkannya ke dalam sebelah kiri dari footage kita. Klik, lalu beri nama di sini Yasir. Oke, mungkin saya punya sedikit saran kalau dalam pemilihan font ya, bisa kalian pilih di sini. Itu jangan pilih font yang aneh gitu. Yang bentuknya kayak gini atau ya kayak gini, dan ini nggak bakal kebaca soalnya nanti di video kita. Usahakan pilih fontnya itu yang jenisnya sans ya. Sans itu kayak gimana sih? Kayak gini. Contohnya, saya punya font bebas New. Lalu tipenya saya ganti dari thin menjadi bold supaya terlihat jelas. Oke. Jangan lupa untuk membuat title, biasakan untuk memberikan kerning. Kerning itu adalah jarak antar huruf. Jangan sampai jarak antar hurufnya tuh 0. Kalau 0 nanti susah dilihatnya. Tergantung. Tapi memang susah dilihatnya. Coba kerningnya bisa kita tambahkan mulai dari 10. Boom. Nah, kan teksnya jadi lebih terbaca ya kan. Lalu di sini yang akan saya lakukan adalah saya akan merubah warna fill colornya. Di sini warna putihnya nggak putih ya. Fill type color kita ganti dari agak abu-abu menjadi putih banget. Oke, sudah putih banget. Lalu mungkin kita lihat di bagian properties di sebelah kanan, kita bisa melihat font family-nya bebas new ya. Lalu font style-nya bold. Font size-nya 100, bisa digedein, bisa dikecilin, tergantung. Tetap saya biarkan 100. Lalu ada leading di sini. Leading ini fungsinya untuk jarak antar baris ya. Nah, jika leadingnya kita tambahkan, maka akan terlihat baris keduanya ini semakin ke bawah atau semakin ke atas, seperti itu. Lalu mungkin hal yang menarik lagi bisa kita lakukan adalah memberikan shadow. Kita aktifkan checklist di sini. Lalu kita lihat teks kita sekarang punya shadow atau bayangan. Kita bisa bermain di sini, shadow-nya kita ganti dari hitam menjadi merah atau dari merah menjadi hitam, terserah. Lalu opacity-nya kita ganti, misalkan mau lebih kerang jadi 100%, 0%, 100% bebas. Di sini saya akan membuatnya 30% agar standar aja. Lalu distance dari shadow-nya mungkin tidak terlalu jauh, 5. Spread-nya juga tidak terlalu besar agar bayangannya tidak buram, ya kan? Push, nggak kelihatan sih. Lalu setelah kita melakukan editing teks kita tinggal close aja dialog type tools-nya, lalu muncul di project file ini akan ada nama. Lalu jika kita seret ke dalam timeline, maka otomatis layer nama ini akan transparan dan hanya menunjukkan teks kita tadi kan. Oke, setelah kita memiliki layer nama di atas footage kita, di sini akan terlihat boring karena teksnya hanya diem saja. Di tutorial sebelumnya kita telah membahas video transition, di mana itu di tab effects, lalu ada di video transition, kita bisa ambil dissolve. Lalu dissolve-nya kita ambil cross dissolve, kita coba add ke nama. Jadi kita tidak akan nge-drag and drop kayak gitu. Kita cukup tekan tombol shift dan D di keyboard, maka akan langsung muncul boom. Jika kita play, oke. Sudah cukup menarik untuk sebuah title biasa.
Namun sepertinya kita dapat memberikan sedikit animasi di dalam layer teks kita dengan cara kita klik dulu layernya lalu pindah ke effects control. Di bagian motion kita buka, kita berikan dia keyframe di bagian awal. Lalu kita berikan lagi keyframe di bagian akhir. Dan idenya gini, di bagian awal itu kita geser X-nya itu agak ke kanan. 685. Lalu jika kita play, tada! Nah, itu tentunya title yang biasa saya gunakan adalah standar, nggak ribet, cepat lagi. Tapi bagus. Lalu kita akan coba duplikat text layer kita dengan cara kita kembali ke project file. Lalu di layer nama ini kita cukup tekan edit, duplicate. Maka dia akan menjadi 2. Oke. Lalu di sebelah sini kita tinggal beri nama game misalkan. Lalu kita seret game ini ke belakang layer nama kita. Kita berikan cross dissolve, shift plus D di keyboard. Lalu kita double klik. Ya, kita ganti teksnya menjadi Minecraft. Jangan lupa berikan kerning 10 biar kelihatan. Lalu teksnya ini kita geser dari kiri ke kanan. Kalau kalian melihat di sini ada kotak yang seperti membatasi title kalian, ini namanya adalah title save grid. Jadi dengan patokan kotak ini kalian dapat memperkirakan kira-kira teksnya ini bagus gak posisinya. Misalkan teksnya saya gerakan ke sini, maka ini nggak akan jadi standar gitu. Lalu sama dengan hal yang di bawah. Kalau kalian menggunakan cinema bar yang hitam-hitam gini, kalian bisa menebak sedikit ya kan? Ya kan nggak mungkin kalau kita taruh di sini. Otomatis dia bakal kena ke cinema barnya kan? Maka kita akan coba angkat. Kira-kira aja yang pokoknya enak. Nah segini misalkan. Jangan kayak gini. Oke, lalu kita close lagi type toolsnya. Kita lihat di bagian layer game ini sudah berubah kan teksnya. Dan itu tidak mempengaruhi layer di sebelumnya kan yang tadi nama kita duplikat. Lalu di sini idenya kita juga akan memberikan keyframe di motion, tapi kita balik, ya kan? Keyframe di detik ke-0, keyframe lagi detik akhir. Lalu kita kembali ke detik 0, kita gesernya dia ke kiri. Oke, maka jika kita play, oke, udah bagus. Dan selanjutnya kita akan coba membuat subtitle. Nah, untuk subtitle ini tidak ada yang berbeda. Kalian tetap membuat title, new title, default still. Lalu kita beri nama subtitle 1. Karena saya memiliki cinema bar di bawah yang berwarna hitam, maka subtitle kita dapat diletakkan di tengah-tengah cinema bar ini. Contoh, pluk, diklik. Hari ini saya senang. Lalu jangan lupa untuk mengganti font family-nya yang nggak norak kayak gini ya. Oke, ini nggak tahu kenapa defaultnya kayak gini. Tapi kita bisa ganti font family-nya mungkin Myriad Pro. Nah, ini font yang udah ada di mana-mana nih. Di semua komputer juga ada pasti. Lalu kita bisa kecilin sedikit font size-nya. Ya, secukupnya aja. Lalu kita letakkan kembali di bawah cinema bar. Boom. Di sini perlu diperhatikan lagi kalau fontnya ini masih gepeng ke atas. Nah, buat kalian yang baru belajar pasti nggak sadar kalau font ini gepeng ke atas ya kan? Oke, jika kalian melihat bahwa ini fontnya gepeng ke atas, maka yang akan kalian lakukan sangat mudah. Kalian tinggal ke title properties di sini, lalu lihat ada height. Height untuk tinggi, ya kan? Lalu dengan menekan tombol kontrol di keyboard, kita geser pelan-pelan sampai kira-kira ukurannya nggak gepeng. Oke, cukup. Oke, kita kembalikan ke posisi awalnya. Saya coba tambahkan lagi kata-katanya biar lebih banyak kelihatannya. Saya senang sekali karena saya sudah mandi. Dan jika saya close, dan jika saya letakkan title ini di video track 3, maka akan terbuat sebuah subtitle baru. Hari ini saya senang sekali karena saya sudah mandi. Nah, lalu jika subtitlenya nyambung atau ada kata-kata kalimat lain, yang kalian lakukan cukup mudah, tinggal kembali ke project file, lalu lihat di subtitle, tinggal klik, lalu Ctrl C, lalu Ctrl V, maka akan menjadi 2, subtitle 2. Lalu kalian tinggal drag ke dalam video track kalian, lalu tinggal dirubah teksnya. Misalkan, setelah mandi, saya main game. Lalu tinggal kita positioning. Oh iya, untuk positioning di bagian preview ini, kalian harus menekan tombol Ctrl. Ya, baru bisa digeser-geser. Kalau nggak bisa. Atau kalian bisa pergi ke selection tool, baru kalian bisa geser-geser. Tapi ribet. Kita close lagi type toolsnya, lalu kita lihat
Setelah mandi saya main game. Lalu idenya di sini, jika kita play, hari ini saya senang sekali karena saya sudah mandi. Pause. Kenapa saya pause? Saya telah selesai membacanya sampai di sini, maka otomatis audiens itu tidak perlu lebih panjang lagi subtitlenya. Ini dapat kita cut, lalu kita langsung masuk ke subtitle 2. Ya tentunya itu tergantung sama audio kalian ya kan. Jadi intinya gunakanlah space durasinya itu secara efisien. Jangan berlama-lama, jangan kelebihan, jangan kebanyakan. Secukupnya aja dan menyesuaikan gitu kan dengan audio. Kalian dapat membuat ratusan subtitle di dalam Adobe Premiere Pro dan itu sebenarnya sangat mudah. Oke? Setelah kalian berhasil membuat subtitle di sini, kalian dapat membuat credit title. Masih sama caranya, tapi kita di sini pilihnya title, new title, lalu ada default role. Nah, bedanya default role ini, jika kita klik, lalu kita beri nama credit title, ya, nggak ada yang beda. Jadi gini, kalau kita select dari type toolsnya, lalu kita klik sembarang, misalkan di atas, nah di sini, lalu kita klik di sini, contohnya judul video, alay amat tulisannya. Font stylenya saya ganti jadi bold dulu, lalu colornya juga saya rubah jadi putih banget. Setelah putih banget saya berikan shadow biar kelihatan ya. Jadi intinya gini, kalau kita menggunakan default role, maka workspace kita akan agak berbeda. Oke, contoh ya. Ini saya sudah membuat judul video, lalu saya tekan enter di keyboard. Lalu saya ketik aktor misalkan, nama siapa gitu kan. Lalu ada story by nama thanks to nama dan terakhir copyright misalkan ya. Lalu jika kita lihat di bagian sini ada scroll, dimana kalau kita scroll maka titlenya akan secara otomatis dibuat oleh Adobe Premiere Pro tanpa kita harus menggunakan keyframe atau menggerakkan motion grafis lainnya. Oke, yang akan saya lakukan di sini, saya select semuanya, Ctrl A, lalu saya pindahkan ke center. Oke, lalu kita scroll ke atas. Dan di bagian awal saya tekan enter sampai teksnya menghilang di luar video. Oke, kebanyakan ya. Nah, teksnya udah di luar video kan tuh. Dan jika kita scroll ke bawah, dia akan seolah-olah naik. Lalu sama halnya dengan yang di bawah, di bagian copyright kita tekan enter. Hingga posisi akhirnya dia berada di atas video. Jadi dari awal dia di luar video, di bawah, naik ya kan, sampai ke atas. Oke, sekarang kita ada di Google Image. Kenapa saya masuk Google Image? Karena di sini kalian dapat mencari referensi desain. Sangat banyak dan beragam, dan kalian hanya tinggal mencontohnya aja. Jadi jangan salahkan saya kalau yang saya contohkan itu jelek. Kenapa? Karena kalau bagus-bagus nggak kepake, sayang ya kan? Nah ini yang biasanya paling standar di short film ya. Lalu ada lagi seperti, dan ini jenis fontnya writer script ya. Jadi kayak tulisan tangan gitu, ini juga keren. Lalu ada lagi seperti, nah di sebelah kirinya ini adalah nama di dalam film, lalu sebelah kanan adalah nama aslinya. Lalu ada lagi seperti ini untuk pemberian nama kru ya, kru film. Di sebelah kiri peran dia apa di dalam film, lalu di sebelah kanan ada nama-namanya. Jadi jangan males lah ya nyari referensi di Google, gampang, banyak. Sekarang kita akan close credit title yang telah kita buat, contohnya. Lalu di sini akan ada credit title, ya kan? Kita tinggal seret aja ke dalam footage kita. Lalu jika kita play, dia akan otomatis membuat gerakan naik ke atas ya kan? Nah, karena terlalu cepat, kita dapat mengurangi kecepatannya dengan cara di sini ada Red Stretch Tool. Tekan tombol R di keyboard, lalu kita select ujung kirinya atau kanannya, kita tarik aja, biasa. Dan jika kita play lagi, maka dia akan melambat. Masih kurang lambat lagi, coba sendiri aja. Oke, itu adalah tutorial kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk kalian yang sedang belajar Premiere Pro dapat membuat sebuah title sederhana, dan mudah-mudahan dapat membantu kalian yang sedang belajar membuat title di Adobe Premiere Pro. Karena membuat title di Adobe Premiere Pro itu tidak sulit. Yang terpenting adalah dari kita bagaimana membuat title yang gampang dibaca orang, tentunya dengan menggunakan font yang bagus, tidak norak. Lalu proporsi dari teksnya juga sesuai, tidak gepeng ke atas, tidak gepeng ke samping. Untuk itu kalian harus banyak melihat referensi teks yang bagus. Oke, sekian tutorial kita pada hari ini. See you next episode.